Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Sabila dengan NIM 122020080. Dengan adanya video ini untuk melengkapi dan menjawab tugas ulangan tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama, serta bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat itu bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, untuk hubungan filsafat dan agama, menurut Al-Kindi berpendapat bahwa itu tidak bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Ia percaya bahwa keduanya ini bisa beriringan atau berjalan dengan beriringan untuk mencapai kebenaran. Nah, menurutnya filsafat dapat membantu menjelaskan dan memperdalam pemahaman ajaran-ajaran agama terkait juga kepada ketuhanan, yang mana beliau menyatakan bahwa filsafat ini bisa membantu manusia untuk memahami sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhannya dan hakikatnya. Al-Kindi juga menyatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan refleksi filosofis, yang merupakan cara untuk melengkapi pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan agama. Nah, menurut filsafat Al-Kindi juga dapat dipercaya, Al-Kindi juga percaya bahwa dengan adanya metode filosofis, seseorang dapat menyelaraskan ajaran agama dengan pengetahuan ilmiahnya dan rasionalnya. Ia memungkinkan pengikut agama untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang keyakinan mereka. Jadi, secara keseluruhan, Al-Kindi ini memandang bahwa filsafat bisa menjadi alat yang sangat penting untuk memahami ajaran agama dengan lebih mendalam, dengan menggabungkan pendekatan rasional dan spiritual. Ia berargumen bahwa umat beragama dapat mencapai pengetahuan yang lebih tinggi dan integratif tentang ketuhanan dan kehidupan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi Al-Kindi ini, filsafat bukan hanya sekedar disiplin akademik, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami realitas yang lebih luas. Nah, mungkin itu jawaban nomor 1. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dan filsafatnya. Analisis pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Nah, menurut saya perbedaan dengan menurut saya perbedaannya antara filsafat moral lainnya pada zamannya itu terdapat pada penolakan agama sebagai landasan moral. Salah satunya hal yang membedakan Ar-Razi dari banyak filsuf muslim pada zamannya, yaitu adalah pandangannya yang kritis terhadap agama sebagai sumber moralitas. Nah, Ar-Razi di sini percaya bahwa agama sering membatasi kebebasan berpikir dan mendorong fanatisme. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa moralitas bisa dan seharusnya dicapai melalui akal dan rasional independen dari agama. Nah, Ar-Razi juga di sini menekankan pada kebebasan dan pemikiran kritis. Di tengah dominasi pandangan yang mengutamakan ketaatan terhadap ajaran agama, di sini Ar-Razi sangat menonjolkan dengan pemikirannya yang menekankan kepada kebebasan berpikir dan penilaian yang kritis terhadap setiap klaim, terutama pada klaim moral. Di sini ia membuat berbeda dari kebanyakan filsuf pada zamannya yang cenderung menerima keutamaan wahyu sebagai sumber moral. Nah, kesimpulan dari pemikiran Ar-Razi di sini, beliau mengenai etika dan moralitas, beliau menunjukkan bahwa keberanian dan intelektual dalam menekankan pentingnya rasionalitas, dan beliau mengutamakan akal dan rasio sebagai panduan utama dan dalam menentukan apa yang benar dan baik, bukan mengenai ajaran agamanya. Pemikiran ini memberikan landasan bagi pendekatan yang lebih sukarel atau rasional terhadap moralitas, yang menjadikan salah satu tokoh kontroversial namun berpengaruh dalam sejarah filsafat Islam itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi? Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, menurut Al-Farabi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam tradisi
filsafat Islam mengembangkan pemikiran tentang kota ideal dalam konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama. Disebut juga sebagai kota berbudi luhur. Konsep ini terinspirasi dari gagasan tentang polis dalam filsafat Yunani. Namun Al-Farabi mengadaptasikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam dan keunikan pemikirannya sendiri. Nah, menurut Al-Farabi di sini tujuan dari kota ideal ini untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, dan ia percaya bahwa ini bisa mencapai melalui struktur sosial dan politik yang benar. Adapun ciri-ciri kota utama ideal menurut Al-Farabi, yang pertama yaitu kepemimpinan yang bijaksana dan filosofis. Yang kedua yaitu struktur sosial yang terorganisir berdasarkan kemampuan individu. Yang ketiga yaitu pendidikan untuk mengembangkan akal dan moral. Yang keempat yaitu komitmen terhadap kebijakan dan keadilan. Adapun yang kelima yaitu kerjasama dan solidaritas untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Nah, adapun dengan adanya kota Al-Madinah Al-Fadilah di sini, Al-Farabi menggambarkan dari masyarakat ideal di mana setiap individu memainkan perannya secara maksimal untuk mencapai kebahagiaannya dengan menekankan pada kebijakan, pengetahuan, dan kepemimpinannya yang beretika. Dan Al-Farabi di sini juga memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejatinya hanya pada pencapaian atau yang dapat dicapai melalui kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Nah, adapun pertanyaan yang keempat yaitu Ikhwan as-Sofa, persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, di sini Ikhwan as-Sofa menggunakan metode ensiklopedis dan integratif, yaitu untuk menggabungkan antara filsafat, sains, dan agama dalam pencarian kebenaran. Namun mereka juga tidak hanya menekankan peran akal sebagai alat utama, melainkan juga menentukan kebenaran yang harmonis dengan wahyu. Bagi mereka, akal adalah karunia ilahi yang membantu manusia memahami alam semesta dan Tuhannya. Melalui kemurnian jiwa, pengetahuan yang mendalam, seseorang dapat mencapai tingkat kebijaksanaan dan kebahagiaan tertinggi yang merupakan tujuan akhir dari kehidupan menurut Ikhwan as-Sofa. Nah, adapun pandangan Ikhwan as-Sofa tentang peran akal. Nah, yang kedua yaitu tentang harmoni antara akal dan wahyu. Mereka menekankan bahwa kebenaran yang diperoleh itu melalui akal dan kebenaran yang diturunkan melalui wahyu yang pada dasarnya bersifat harmonis. Nah, yang ketiga yaitu penyucian diri sebagai syarat penggunaan akal. Ikhwan as-Sofa ini menekankan pentingnya penyucian diri sebagai syaratnya agar akal dapat bekerja dengan baik. Nah, adapun pertanyaan yang kelima yaitu Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam, menjelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologinya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, adapun teori emanasi pada Ibnu Sina sendiri sangat berpengaruh pada pandangan ontologinya tentang Tuhan dan alam semesta. Dan teori ini juga menjadi landasan bagi filsafat kosmologisnya. Dan teori ini menjadi landasan bagi filsafat kosmologisnya. Nah, dalam teori emanasi, Ibnu Sina berusaha menjelaskan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan pencipta alam semesta. Ia menggunakan prinsip-prinsip filsafat Neoplatonisme yang menyesuaikan dengan konsep ketuhanan Islam untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul segala sesuatu dan keberadaan yang berjenjang. Nah, adapun teori emanasi Ibnu Sina ini memberikan pemahaman yang unik tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Ia melihat alam semesta ini sebagai hasil pancaran yang berjenjang dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara tidak langsung atau secara bertahap mewujudkan wujud yang lebih rendah. Pandangan ini menegaskan konsep ontologis tentang Tuhan sebagai wajib al-wujud. Nah, atau juga sebagai wujud yang niskaya dan sempurna, yang memberi kebenaran secara tidak langsung kepada segala sesuatu. Dengan pandangan emanansi ini, Ibnu Sina berusaha menggabungkan prinsip-prinsip filsafat,
teologi dan kosmologi dalam sistem yang utuh atau yang rasional. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.